Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bieduka. Berikut ada beberapa soal bocoran UTBK SNBT. Nah, tapi kita belum tahu ya apakah nanti kalian juga akan mendapatkan soal dengan jenis yang sama. Tapi nggak ada salahnya kita mengerjakan soalnya sebagai bahan latihan. Oke, langsung ke soal yang pertama. Dona dan Dini sedang mengendarai sepeda dari arah yang berlawanan. Dona di tempat A dan Dini berada di tempat B. Kedua tempat tersebut memiliki jarak 1260 meter. Kecepatan Dona adalah 8 meter per sekon, sedangkan kecepatan Dini adalah 3/4 dari kecepatan Dona. Jika Dona bergerak ke tempat B dan Dini bergerak ke tempat A dalam waktu yang bersamaan dan jalur yang sama, setelah berapa menit mereka akan berpapasan? Nah, berarti di sini kita disuruh untuk menghitung waktu papasan. Nah, rumus dasar dari jarak, waktu, dan kecepatan itu apa? Ya, S sama dengan V kali T, atau jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktunya. Nah, tadi di dalam soal sudah diketahui bahwa jaraknya itu adalah 1260 meter. Lalu kecepatannya, untuk kecepatan Dona adalah 8 meter per sekon, sedangkan kecepatan Dini itu adalah 3/4-nya dari Dona. Berarti 3/4 dikali 8 itu sama dengan 6 meter. Caranya ya 8 ini dibagi sama 4, maka kan dapatnya 2. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6 meter per sekon. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam rumus dasar ini. S sama dengan V kali T. Kita masukkan S-nya atau jaraknya itu kan sama dengan 1260, kemudian kecepatannya dikalikan dengan waktu. Berarti kita kalikan kecepatannya Dona sama waktunya yaitu T, ditambah dengan kecepatannya Dini dikalikan dengan T. Oke, T-nya tentunya sama ya, karena yang ditanyakan ini adalah waktunya mereka berpapasan. Nah, kalau diilustrasikan kan seperti ini. Misal ini ada tempat yang berbeda, yang di sini ini adalah A, kemudian yang di sini ini adalah B-nya. Nah, si Dona itu dia berangkat dari tempat A menuju, Dona itu ada di sini, dia dari tempat A berangkat menuju ke tempat B, lalu yang Dini itu berada di tempat B mau menuju ke tempat A. Nah, kira-kira kapan mereka berpapasannya? Nah, kita kembali lagi ke rumus dasar yaitu S sama dengan V kali T. 1260 itu sama dengan kecepatannya Dona dikalikan sama T. Kecepatannya Dona adalah 8 dikalikan sama T-nya, waktunya yang akan kita cari. Kemudian ditambah dengan kecepatannya Dini yaitu 6 meter per sekon dikalikan sama T-nya. Nah, ini juga yang mau kita cari. Berarti 8 kali T ditambah 6 kali T itu kan sama dengan 8T ditambah sama 6T ya. 8 tambah 6 kan sama dengan 14T. Nah, lalu gimana cara mencari waktunya? Ya, untuk mencari waktunya tentu kita membagi 1260 dengan 14. 1260 dibagi 14 itu sama dengan 90 sekon. Nah, ini kan satuannya masih dalam bentuk sekon ya, sedangkan yang diminta di dalam soalnya ini adalah dalam satuan menit. Berarti yang sekon ini kita ubah ke menit. Dari sekon atau detik kita ubah ke menit itu kan berarti dibagi sama 60 ya. Karena dari yang kecil ke besar itu berarti dibagi, yaitu bagi 60. Karena 1 menit itu kan sama dengan 60 detik. Berarti kalau dari detik diubah ke menit itu dibagi sama 60. 90 bagi 60, 00-nya kita coret. Berarti yang tersisa hanya tinggal 9/6. Nah, 9/6 itu kan kalau keduanya kita bagi 3. Berarti 9 bagi 3 itu dapatnya 3, sedangkan 6 bagi 3 itu dapatnya 2. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk Dona dan Dini berpapasan itu sama dengan 3/2 menit. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, ke soal yang nomor 2. Pak Dani merupakan bos suatu pabrik batu bata. Suatu hari, pabrik tersebut memproduksi 1.800 batu bata, tetapi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. 1.800 batu bata tersebut merupakan 10% kurangnya dari batu bata yang diinginkan. Maka jumlah batu bata yang diharapkan sebenarnya itu berapa gitu, atau jumlah total batu bata yang menjadi pesanan itu sebenarnya ada berapa? Kalau ternyata 1.800 itu masih 10% kurangnya. Nah, logikanya gini. Kalau seluruh pesanan itu sudah dipenuhi, berarti kan totalnya 100%. Nah, sedangkan 1.800 ini kan masih kurang 10% ya. Berarti kalau 100% dikurangi sama 10% itu berapa? 90% ya. Berarti 1.800 ini sama dengan 90%-nya dari total semuanya. Nah, total semuanya berapa? Kita misalkan sama X. Berarti
1800 itu sama dengan 90%-nya dari X. Nah, maka berapakah total keseluruhannya atau X-nya ini sebenarnya berapa? Nah, cara mencari X-nya berarti kita bagi dong 1800 kita bagi dengan 90%. Nah, 90% itu kan sama dengan 90 per 100. Nah, maka kemudian kita balik 100-nya itu menjadi naik, maka 1800 dikali sama 100 dibagi sama 90. 18 sama 9 itu kan kalau dibagi hasilnya 2 ya. Kemudian 0 ini dicoret sama ini. Berarti 0-nya tersisa 3. Nah, 18 dibagi 9 itu kan sama dengan 2. 2 ditambah 0-nya 3 berarti 2000. Berarti total pesanan bata yang sebenarnya itu adalah 2000 buah. Oke, jawabannya adalah yang D. Soal yang ketiga, diketahui pola simbol sebagai berikut. P dikali Q itu sama dengan P bintang Q itu sama dengan P dikali Q per 2. Maka berapakah nilai dari 6 bintang dalam kurung 2 bintang negatif 3? Itu hasilnya berapa? Nah, untuk soal yang semacam ini, trik mengerjakannya adalah kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu 2 bintang negatif 3. Oke, kita fokus dulu sama ini ya. Oke, ini berarti 2 bintang sama negatif 3. Nah, itu kan artinya kalau P bintang Q itu kan berarti P dikali Q dibagi 2. Ya. Berarti kalau 2 bintang negatif 3, ya berarti 2 dikalikan dengan negatif 3 dibagi sama 2. Nah, isi sama 2 ini kita coret, berarti yang tersisa adalah negatif 3. Berarti hasil dari yang di dalam kurung itu adalah negatif 3. Nah, kalau sudah ketemu yang ada di dalam kurung, baru kita kerjakan yang di luar kurung, yaitu 6 bintang. Nah, yang di dalam kurung tadi kan nilainya negatif 3 ya, berarti kita pindahkan ke sini. Oke, berarti 6 bintang negatif 3, berarti 6 dikalikan dengan negatif 3 dibagi sama 2. Yang 6 sama 2 ini kita coret, sisanya adalah 3, maka 3 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 9. Berarti jawabannya adalah negatif 9. Nah, untuk soal sejenis ini kemarin sudah sempat kita bahas juga ya di video yang sebelumnya. Kalian juga bisa membuka dulu video-video yang sebelumnya untuk mengecek soal jenis yang lain. Kita ke soal yang nomor 4, masih dengan jenis soal yang sama. Nah, P bintang Q itu kan sama dengan P kali Q per 2. Maka kalau 8 bintang dalam kurung 2 bintang R itu hasilnya sama dengan 16. Nah, kita disuruh menghitung berapa nilai 4R-nya. Oke, berarti kan untuk bisa menghitung nilai R-nya kan kita harus menghitung nilai 4R-nya, berarti kan kita harus tahu dulu berapa nilai R-nya. Oke, kita kerjakan dulu kan tadi triknya yang ada di dalam kurung. Oke, 2 bintang R berarti 2 dikalikan dengan R dibagi sama 2. 2 bagi sama 2 coret ya, yang tersisa adalah R. Lalu 8 bintang, nah di dalam kurung kan hasilnya tadi R ya, kita masukkan sini. Berarti 8 bintang R itu artinya 8 dikali R dibagi sama 2. 8 sama 2 kita bagi, maka hasilnya adalah 4. 4 kali R itu sama dengan 4R. Nah, tadi kan dari soal ini diketahui bahwa 8 bintang dalam kurung 2 bintang R itu kan sama dengan 12. Maka nilai dari 4R itu ya sama dengan 12 ini. Gitu ya. Maka jawaban untuk soal ini adalah positif 12. Nah, demikian tadi pembahasan soal-soal bocoran UTBK SNBT. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa bermanfaat buat adik-adik. Sukses buat kalian, semoga diterima di universitas impian kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.